Kudus ya, karena terakhir-terakhir ini kan kita sudah melihat ya banyak sekali di negara-negara dimanapun bencana alam ya, ada perang di mana-mana. Ini merupakan tanda-tanda yang kita harus selalu ingat sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan bilang Tuhan datang sebagai pencuri ya, tidak satupun yang tahu, anak pun tidak. Ya, Anda langsung nggak ada yang tahu. Ya, anak pun tidak. Jadi kita sebagai anak Tuhan, sebagai mempelai Kristen, melalui siapa? Ya melalui firman Tuhan dan dengan Roh Kudus. Itu yang selalu diingatkan ya dalam kurang lebih 2 minggu hari 2 minggu ini selalu ingatkan bahwa mengenai ajaran untuk selalu kita penting ya. Mungkin saya meminta tolong ya Bu Rahmawati boleh bantu membacakan firman Tuhan ya. Saya ambil dari Roma 8 ayat 11, satu ayat. Itu sebenarnya perikop itu di dalam Roma 8 hidup dalam roh ya. Kita baca, saya cuplik satu ayat dalam Roma 8 ayat 11, boleh dibantu. Ya, terima kasih Bu Rahmawati. Jadi firman Tuhan itu sangat jauh kepada dalam Roma 8 ayat 11 ya. Secara di dalam Roma 7 ayat 23 itu bicaranya perjuangan dalam menjalani hukum Taurat perikopnya. Rasul Paulus ngomong dia ngomong di dalam tubuh ini ada hukum yang ada dalam diri itu hukum kedagingan manusia. Selalu bergumul kita kan kalau lebih masalah. Kenapa sih? Ya selalu bersungguh-sungguh. Dan sering kali saya subuh ya tubuh kita yang fisik yang kembali ke bawah tanah. Jiwa itu jiwa kalbi kita dan roh yaitu roh Allah yaitu Tuhan. Seringkali jiwa dan roh ini bertentangan kata Rasul Paulus. Makanya perjuangan dalam melakukan hukum Taurat di Roma 7. Makanya diingatkan kembali di Roma 8 bahwa jika roh dia ini ada Roh Kudus, roh Allah ya, yang telah membangkitkan Yesus ya. Teman-teman mungkin ingat kan waktu Yesus disalib, akhirnya Yesus menyerahkan diri, ya Bapa aku serahkan aku ke dalam tangan-Mu ya. Sebelum Yesus mengucapkan Eloi Eloi lama sabachthani, itulah yang dialami juga oleh manusia. Manusia akan mengalami seperti itu. Jadi ingat pada saat-saat terakhir, kalau kita memulai dengan roh, kita harus mengakhiri juga dengan roh. Ingat kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita ya. Makanya dikatakan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus, sehingga Roh Kudus itu bisa membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, karena kita sudah menerima Roh Kudus ya. Ingat kan waktu khotbah saya bulan yang lalu ada 3 hal yang penting: berdamai dengan Allah yang pertama. Jadi begitu kita berdamai dengan Allah ya, kita menerima Kudus ya. Karena Roh Kudus yang membantu kita ya. Karena roh itu memang sudah ada sebenarnya di dalam diri kita. Hanya pada saat itulah roh itu diaktifkan kembali. Ya, kayak kita aktifin handphone kan teman-teman kan. Pada saat kita misalnya handphone nggak lowbat ya, pasti kan malam kita cas lah ya, supaya pagi bisa aktif lagi, bisa telepon lagi, bisa connected lagi dengan teman-teman kita. Kalau nggak handphonenya lowbat di telepon nggak diangkat. Seringkali di telepon kenapa sih nggak diangkat? Sorry, handphonenya lowbat gitu kan. Itu karena kita butuh connect dengan sumbernya, yaitu Allah sendiri ya. Makanya dikatakan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu,
Jadi pastikan perjalanan rohani kita selama ini bahwa Roh Kudus itu tetap ada dalam kita dan tetap kita berkomunikasi. Maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, ya, jadi kalau Roh Kudus itu ada, ya, Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati ada di dalam kita, maka akan menghidupkan juga tubuh yang panah ini, tubuh kita yang panah ya, akan kembali bertanah, ya, oleh Rohnya yang ada di dalam kamu, ya. Ini yang ditekankan dalam firman hari ini. Perjalanan rohani kita sudah sampai di mana? Ya, saya yakin semua bisa mengevaluasi diri kita masing-masing. Kita mulai bertobat, terima Yesus sejak kapan? Terus perjalanan rohani kita mengalami jatuh dan bangun. Sudah sampai di mana? Ya, padahal setiap orang ini menerima roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Sudah ada di dalam kita. Cuman kadang-kadang aktif, kadang-kadang lowbat. Ya, kadang-kadang dilupain, nggak diaktifkan. Tapi akal budinya yang lebih utama, seperti Rasul Paulus bilang. Di dalam diriku ada perjuangan, ya, perjuangan mengenai hukum Kristus, ya, dan hukum akal budiku. Ya. Siapa yang lebih kuat? Jadi ingat, kalau kita mau sukses, aktifkan kuasa Roh Kudus yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Ya. Mungkin Bu Rahmawati minta maaf, saya minta coba dibacakan satu ayat lagi ini di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yohanes 14 ya. Yesus menjanjikan kepada murid-murid, 16, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia. Yang menyertai kami dan akan diam di dalam kami. Ya, ini saya share firman ini supaya jelas bahwa memang Tuhan Yesus bilang, ya, Tuhan Yesus sendiri loh, ya, jika kamu menuruti segala perintahku, artinya perintah Tuhan Yesus ada di mana? Ya, kita baca firman, konektif setiap kali, ya, baca firman, ya. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, yaitu Roh Kudus, Roh Petunjuk, ya, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, nggak sekarang aja atau yang lalu, selama-lamanya, setiap saat. Hanya masalahnya kita mau buka diri atau tidak, mau connected atau tidak. Seringkali dilupain, padahal itu senjata yang ampuh. Saya kan benar-benar kalau Tuhan Yesus tidak takut, ya. Sia-sia kan orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus kan firman-Nya mati. Dia bicara tentang kita. Jadi kuasanya itu luar biasa. Dia bisa mengalahkan segala kuasa yang ada di dunia ini. Ya. Jadi undanglah selalu Roh Kudus untuk boleh aktif, ya, karena Dia selalu menyertai, akan menyertai kamu selama-lamanya. Itu Roh kebenaran. Memang dunia tidak bisa menerima Dia karena nggak masuk akal buat dunia. Ya, tapi ya, dibilang dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia. Kita yang sudah percaya kan mengenal Tuhan Yesus. Dan Ia akan menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Saya mau sharing firman juga, mungkin teman-teman pernah dengar ya, di dalam Matius ya, waktu Tuhan Yesus bersama 12 muridnya, kan teman-teman ingat ya, Tuhan Yesus tanya kan kepada 12 muridnya, menurut kalian siapakah aku? Ingat kan firmannya kan? Terus Rasul Petrus jawab apa? Engkau adalah Mesias, anak
Allah yang hidup. Terus Tuhan Yesus jawab apa? Berbahagialah kau, Petrus ya, karena bukan engkau, tapi Allah Bapa yang mengatakannya. Itu Roh Kudus. Jadi itu bukti bahwa memang Roh Kudus itu ada yang di dalam kita dan selalu aktif. Tinggal masalahnya kita mau mengaktifkan atau tidak. Ya. Jadi Roh Kudus telah membangkitkan Yesus dari orang mati, itu benar-benar Roh yang powerful ya. Ini membuktikan bahwa kuasa Allah mau datang sebagai anaknya untuk menebus dosa isi dunia ini, supaya setiap yang percaya padanya tidak binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Tapi setelah itu dia akan bangkit pada hari yang ketiga, sesuai dinyatakan oleh firman ya. Nah, di sini saya mau mencoba kembali lagi memflashback dengan tema kita, bagaimana perjalanan rohani kita. Kita sudah terima Roh Kudus, Roh yang sangat powerful, yang bisa membangkitkan Tuhan Yesus dari kematiannya sampai dia bangkit. Ya. Terus menyatakan diri kepada murid-muridnya. Setelah itu naik ke surga, ya, untuk menyediakan tempat bagi kita. Ya, seperti Yohanes 14 bilang. Jadi itu jelas sekali. Makanya Roh Kudus itu yang dicurahkan kepada kita semua supaya bisa menyertai kita selama-lamanya. Karena Tuhan Yesus di dalam perjalanan kehidupannya selama 33 tahun, dalam pelayanannya hanya 3 tahun setengah. Ya. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa manusia itu lemah, seperti Rasul Paulus bilang di dalam Roma 7 ayat 23. Karena di dalam diriku ada dua yang berjuang, hukum akal budi dan hukum Kristus. Selalu kita bergumul. Itulah namanya hidup ini adalah perjuangan iman. Ya, perjalanan hidup ini perjuangan iman. Bukan berarti kita menerima Tuhan Yesus terus nggak ada percobaan. Salah. Justru disitulah kita berjuang ya rohaninya. Ya. Nah di sini saya mau kategorikan ada 4 jenis orang Kristen. Ya, makanya judulnya kan perjalanan rohaniku. Ya khotbah hari ini. Sekarang kita ada di mana? Coba kita flashback. Ya, yang pertama di sini dikatakan ada orang Kristen. Ya paham. Ya, kita sering ke gereja dari mulai kecil, kita udah ikut sekolah minggu, kita tahu ada hari Natal, Tuhan Yesus lahir, terus Tuhan Yesus datang sebagai juru selamat, kita tahu, ya. Tapi orang hanya sekedar tahu. Ya, contoh gini, kemarin kebetulan waktu saya habis anak saya nikah, itu memang handphone saya udah berapa kali jatuh ya. Ya, kemarin terakhir habis yang terakhir pulang dari luar negeri, terus handphone saya buka layarnya. Kok layarnya gitu loh, goyang, gerak. Teman saya bilang, itu harus pakai lem biru, katanya. Maksud saya apa lem biru? Lempar beli baru, katanya, lemparannya beli baru. Itu saya bilang, kok lempar beli baru? Karena handphone ini baru beli 2 tahun loh, sayang. Ada satu handphone saya yang ini Samsung 10 Plus aja masih bagus sampai sekarang. Itu baru beli 2 tahun udah rusak. Ya maklum lah handphone Cina ya. Ya kan? Nah pada saat itu saya pas beli handphone baru kemarin, terus orang yang jual, Pak ini bagus Pak, gini. Yang ditonjolkan apa? Bahwa handphone ini kameranya udah Leica ya. Leica itu paling bagus kan. Kalau Bapak yang dulu yang rusak ini handphonenya Sony. Ini fotonya lebih bagus. Seringkali ya, kalau kita menerima smartphone, yang kita lihat apa? Manfaatnya untuk kita apa ya? Pertama bisa buat telepon, ya kan? Kedua buat foto-foto, bisa selfie dan sebagainya kan. Udah that's it. Kita nggak tahu manfaat tuh handphone apa sebenarnya. Nah banyak orang Kristen yang begitu, hanya tahu bahwa Tuhan Yesus juru selamat, ya kan? Kita udah dibaptis dari kecil, terus udah dewasa udah CD, udah yang penting gue ke gereja, terus ngaku orang Kristen. Nanti di gereja kerjanya cuma foto-foto, ya kan? Handphone dipakai buat lihat WhatsApp, nggak fokus pada firman. Ya, istilahnya yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh kan?
pendeta lagi bawakan firman kan dekat tuh, jadi jauh, yang jauh jadi dekat di WhatsApp. Handphone dipakai buat WhatsApp, itu namanya smartphone katanya. Pengakat kan smartphone, tapi dia nggak tahu, cuma sebatas itu. Apakah selama kita mengikut Kristus, ya, coba kita flashback. Kita cukup puas bahwa kita menjadi orang Kristen. Yang katanya kalau udah mengaku Kristus sebagai juru selamat, udah pasti selamat. Hati-hati dengan kata-kata itu, ya, hati-hati. Perjalanan rohani itu ada naik turun. Jangan sampai kita hilang di tengah jalan. Kalau kita sudah memulai dengan roh, harus mengakhiri dengan roh. Jangan di tengah jalan kita dicuri oleh jahat, yang akhirnya menjadi pengikut jahat. Percuma, ya, kita menerima keselamatan itu percuma. Makanya saya bilang yang tema saya yang bulan lalu, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Berdamai dengan Allah. Berdamai dengan Allah itu bukan pada saat kita menerima Kristus. Setiap saat kita harus berdamai dengan cara setiap hari datang ke Tuhan, bergaul karib setiap pagi bahwa saat itu berdamai, mengaku dosa, ya, tidak mengulangi dan sebagainya, bla bla bla, ya, itu. Jadi apakah kita sekarang masih dalam tahap orang Kristen yang di level 1 tadi? Karena dia batinis kan, orang Kristen yang tipenya tahu, kenal, cukup di situ. Kayak kita megang smartphone. Kemarin kebetulan kita ada visit, ya. Karena tubuh kita terdiri manusia itu kan tubuh, jiwa, dan roh. Betul nggak, teman? Ya. Tubuh apa? Dikasih makan, kan, dari mulai kita bayi, dikasih minum susu yang baik, sampai besar agak makan yang lebih keras dan sebagainya, bertumbuh prosesnya. Coba kalau kita sudah dewasa masih kelakuannya bayi, ya, ibu-ibu khawatirnya, khawatir. Kalau datang ke dokter bolak-balik, Pak, anak saya ada kelainan apa ya? Oh, udah umur 10 tahun juga masih ngompol, ya, terus masih maunya pakai dot terus udah umur 10 tahun, ya. Makanannya maunya yang halus-halus, nggak mau sayur. Ini ada masalah apa? Ada keterbelakangan mental atau apa? Nah, itu adalah tubuh jasmani. Jiwa pun sama. Dulu ingat nggak waktu kita punya anak? Kita sibuk kan dengan beli macam-macam alat peraga. Ya, mungkin ibu-ibu orang mati ya, udah manggut. Beli nih 1, 2, tambah 1, 2, 3, 4, 5, 10 kita tahu. Ini angka 1, 2, walaupun dia nggak ngerti, kita kenalinnya itu dulu. Terus cara nulis angka 1, yang paling susah kan cara bicara angka 6 atau 9 kan. Ini angka berapa? Karena yang dia ingat 6, padahal 9 jelas-jelas. Ya kan, 6 sama 9 kebalik kan. Susah lagi dengan lama-lama. Jiwanya meningkat, ada pertumbuhan karena dia ikut pendidikan. Akhirnya bisa tahu sendiri itu angka 9, ya. 4 kali 6 berapa dia tahu, ya. 4 kali 8 itu berapa dia tahu. Ya. Itu semua. Terus ingat gak kita beli puzzle, ada kotak segitiga. Oh, saya sering tuh ngelatih anak saya. Ini masuk gini kotak, saya sama lu kotak, segitiga, warna. Itu semua kan kita melatih jiwa mereka. Ya. Dan hal yang sama adalah dengan roh. Roh kita sendiri juga harus dilatih untuk bisa tetap connected sama Tuhan. Bagaimana caranya? Itulah tipe orang Kristen yang kedua, ya. Yang tadi orang Kristen yang cuma tahu, tapi dia sebatas tahu saja, ya. Dan orang kedua, ya, dia sudah mengetahui bahwa tubuh kita adalah baik Allah. Mungkin teman-teman bisa baca nanti ya di 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Tadi kan udah dibilang kan, yang di perikop yang pertama kita bahas, ya. Karena Roh Kristus yang ada di dalam kita, ya, dia akan membangkitkan tubuh kita yang fana. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah ada di dalam kamu? Itu pun diulangi di 1 Korintus 3 ayat 16 pernyataan, ya. Dan dikatakan apa? Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Nah, tadi saya bilang anak-anak kita ajarkan dari kecil kan, dari pasal ke pasal, huruf-huruf,
ya, mengajar untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang-orang kebenaran, didik yang telah berbuat ketimus. 3 ayat 16. Ya. Terus Yosua bilang, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ya, bukan hanya sekali itu siang dan malam. Dan sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, itu firman. Jadi roh ini perlu dikasih makan firman supaya kita bisa bertindak hati-hati. Ya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Jadi siapa yang mau berhasil dan beruntung, jangan lupa baca firman yang tadi. Kalau kita beli handphone balik lagi, kan seringkali beli karena temen ya. Ini bagus loh, handphone jatuh, ganti dong versi ini. Kenapa? Karena kameranya bagus. Biasanya ngomong gitu. Ini bagus loh, coba deh kita foto bandingin dia, kamera lu lebih bagus. Dan kali foto pakai kamera lu aja lah. Kita kayak lagi reuni biasanya gitu. Bener nggak Pak Joshua? Kemarin kita habis acara Korea udah gitu kan kita foto-foto kan. Saya coba foto pakai kamera saya kemarin. Hasilnya ternyata benar lebih bagus loh. Ya kameranya Leica soalnya kan. Jadi kadang-kadang orang sebatas cuma dengar, dia nggak baca manualnya. Padahal si smartphone ini sangat powerful, bisa macam-macam. Hal yang sama kalau kita mau bertumbuh di dalam roh, ya baca manual bukunya yang sudah Tuhan kasih, itu Alkitab nih. Jadi Alkitab ini jangan disimpan, dibaca. Ya, ini buku pinternya yang Tuhan kasih, dibaca. Karena benar-benar Tuhan bilang apa? Segala tulisan ini diilhamkan oleh Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Yosua sendiri ngomong, kalau kita mau berhasil, ya baca ini, renungkan siang dan malam supaya kita bertindak hati-hati. Nih kata-katanya itu kan, bertindak hati-hati sesuai dengan yang ditulis dalam Alkitab supaya perjalanan kita berhasil dan beruntung. Makanya bilang apa? Jagalah hati, Amsal 4:3 dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar kehidupan. Karena Roh Kudus yang memimpin hati kita. Ya, itu tipe orang Kristen yang kedua ya. Yang pertama, tipe orang yang cuma tahu doang, pengen smartphone yang bagus, pengen jadi orang Kristen yang kelihatannya gaya, ya, datang ke gereja rajin dan cakep-cakep, baju selalu baru, ya, pengen selalu nunjukin ke orang nih, gue orang terus kehidupan gereja kaya itu namanya orang Kristen pertama datang pengen eksis terus bikin TikTok lagi kalau pendetanya bikin TikTok ya itu tipe orang yang pertama dia cuma tahu ya tapi dia tidak mengenal. Yang kedua dia udah pengen belajar nih ya caranya gimana sih mengenal Tuhan, katanya ada Roh Kudus di dalam, baca firman ya, karena tanpa baca firman nggak mungkin kita bisa ya. Saya mau kasih satu ayat lagi di 1 Tesalonika 5 ayat 19-21. Kenapa saya sajikan ini? Tuhan bilang sampaikan firman ini, saya bacain ya. Nah, teman-teman catat 1 Tesalonika 5 ayat 19-21. Nanti dibaca. Jangan padamkan roh. Nah, roh ini jangan dipadamkan. Tadi kan Rasul Paulus bilang di dalam tubuhku ada 2. Jangan tubuh, yaitu hukum Allah dan daging. Ya, yang selalu melawan hukum akal budiku. Kita harus memilih mau ikut yang mana. Mau ikut dunia atau mau ikut Allah ya, karena kita nggak bisa mengabdi kepada 2 Tuhan kan ya, firman udah bilang ya. Jadi jangan padamkan roh dan jangan anggap rendah nubuatan.
Ingat nggak, kalau setiap kali hari Selasa penuh, sampai gembala bilang, sampai nolak-nolak tuh, kalau udah 100 ditutup. Dan itu sering tuh ada yang WhatsApp, pengen masuk dong, gimana caranya? Firman pengen masuk, gimana? Firman harus didengar dulu, karena firman hidup kas baru dia ikut nubuatan. Banyak orang pengen tahu nubuatan dia apa. Dia bilang ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya 19 dan 20 jelas kalau benar. Makanya kan ada ayat 21 bilang ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujinya gimana? Dari Alkitab. Benar nggak yang dia ngomong dari Alkitab? Ujilah. Terus pada saat demi nubuatan, kok tahu ya dia ya mengenai saya? Malah tuh sering ngomong ke saya, Pak Henry juga gitu. Kalau ngomong kok dia tahu ya? Ibu gembala kita ngomong kayak gitu kok dia tahu ya? Karena yang bicara Roh Kudus. Roh Kudus kan Tuhan bilang tadi apa? Tinggal di dalam diri kita selama-lamanya. Kita berbuat apa detik ini, menit ini dia tahu. Ya, ibu gembala juga sama minta pertolongan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sendiri ngomong makanya dia tahu. Apa yang kita lakukan di tempat yang tersembunyi Tuhan tahu. Karena Roh Kudus ada, itu buktinya bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi kalau ada istilahnya hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan punya karunia bernubuat, itu karena kuasa Roh Kudus. Sehingga kita langsung terkaget-kaget, oh dia tahu ya, gue lagi ngalamin ini. Ya, ini yang saya mau bicarakan perjalanan rohani. Balik lagi ke temanya. Apakah kita tipe smartphone yang cuma senangnya hura-hura, senangnya foto-foto, eksis, pakai TikTok? Apakah kita mengalami sendiri setelah kita baca firman? Kalau mengalami, akhirnya kita minta orang yang lain yang mengaktifkan dengan Roh Kudus kita, yaitu lewat hamba-hamba Tuhan yang punya karunia Roh Kudus. Karena kita nggak pernah bicara dengan Roh Kudus yang ada di sini. Kita minta bantuan orang lain, tolong dong bacain, gue gimana sih? Kok ngalamin masalah, doa nggak dijawab-jawab. Kapan dijawab Tuhan? Akhirnya butuh hamba Tuhan yang punya karunia Roh Kudus untuk ngejelasin kamu harus begini kata Roh Kudus. Ya, orang sering tuh ngomong ke saya, Pak Krisno, itu direkam ya, disimpan. Nah, itu suara Roh Kudus, ya Tuhan, terima kasih. Rajin banget. Pak Henry juga gitu. Saya luar biasa katanya. Karena gembalanya dipakai Tuhan luar biasa ya. Kita jangan berbiasa orang nih. Kita di sini saya mau mengatakan bahwa Roh Kudus ada sebenarnya dan itu Roh Kudus ya sudah. Kalian orang Kristen yang ketiga, dia udah mulai naik level nih, ya. Dia udah tahu, udah baca firman rajin, cuma bingung cara makainya gimana ya. Pertama malu-malu, disuruh bawain firman nggak mau, takut, nggak bisa ngomong, disuruh nyanyi nggak mau, ya nggak Pak Joshua. Disuruh pelayanan nggak mau, ya kan, maunya cuma mendengar firman, lama-lama telinganya jadi panjang gitu loh. Telinganya jadi panjang, ya kan, kayak Scooby-Doo. Ya, dengar terus, tapi nggak pernah melakukan firman. Karena kan Tuhan bilang apa? Lakukan firman kalau mau mengalami mujizat, karena Tuhan lebih suka dengan proses. Tuhan lebih suka dengan proses, ya. Saya mau kasih kesaksian dikit, kebetulan jadi ada Lisa, ya, ada saudara saya. Mengenai orang tua saya sendiri, saya sebenarnya udah pernah ngomong. Di sini ada Iqbal saya juga. Orang tua saya itu orang yang terdekat. Ya, ya kita anak-anaknya lihat nih.
Itu ada teman yang pinjamin tanah dan kita bangun rumah, cuma rumah setengah tembok dan kita hiduplah di situ tanpa lampu, hanya pakai peta rumah. Saya belajar pakai lampu tempel. Tapi Tuhan luar biasa. Di situ saya sering berjumpa dengan Tuhan. Karena saya sering nyanyi lagu-lagu rohani sendiri ya kan. Walaupun tanpa penerangan lampu, cuma pakai lampu tempel. Senang banget hati damai sejahtera. Pelayanan saya lakukan dari SMP. Saya cerita juga sama Pak Yosua. Udah Pak Yosua kemarin. Dari SMP saya melayani, tapi lucu ya. Jadi namanya manusia, anak-anak remaja itu senang kalau ikut persekutuan tapi kerjain PR dulu. Itu ada maunya tadi. Kalau PR ini masih dikerjain, baru dia mau ikut. Itu sama saya balik, ikut dulu 1 jam pendalaman firman. Setelah itu kakak akan bantuin kalian kerjain PR. Wih rame antri persekutuan. Nah itulah sifat manusia, ya, yang selalu mau dibantu dulu, baru rela berkorban. Tapi ikut Tuhan bukan gitu. Tuhan mau proses. Seperti orang tua saya diproses. Sampai dia kena cancer, kita bening, dia tidak berdaya. Saya bersama Ibu Indah bawa naik mobil dulu belum ada jalan tol dari Jakarta ke Semarang, saya bawa mobil. Saya pergi ke Bukit Doa Getsemani. Di situ kita mengalami perjumpaan luar biasa. Tapi hambatannya juga luar biasa. Padahal saya tahu Bukit Doa Getsemani itu gimana, sampai saya nyasar-nyasar. Begitu datang turun hujan besar. Begitu saya tarik orang tua saya turunin pakai kasur, datang ke rumah doa. Wah, di atas banyak orang tukang kerja. Takut. Dan itu iblis. Selesai berdoa, hujan berhenti, ketak-ketak berhenti. Bawa ke dokter bilang mujizat, sembuh semua. Sejak itu orang tua saya masuk mengikut Yesus. Dan dia aktif, tiap pagi ke gereja cuma naik sepeda. Dulunya padahal nggak mau ke gereja. Jadi pengenalan akan Tuhan itu terjadi kalau kita mau membuka diri. Yang tadi aktifkan, ya, diaktifkan. Jadi proses itu tidak mudah, ya. Proses itu tidak mudah. Belajarlah pada pahlawan-pahlawan iman seperti Abraham, Ishak, Yakub, ya, Elia. Ya, Elia waktu itu berjuang melawan nabi-nabi Baal. Ya, dari memberhentikan hujan sampai menurunkan hujan, hujannya turun-turun. Sampai 7 kali kan, hujannya Elisa naik turun. Cuman akhirnya ngelihat satu segenggam awan. Setelah itu baru hujan turun. Itu proses. Gak bisa, waktu Tuhan adalah yang terbaik, ya. Jadi benar-benar itu tipe orang yang Kristen yang ketiga, ya, dia mengalami sendiri prosesnya, ya. Seperti cerita Yusuf lah yang sering kita dengar, kan. Dari mulai dia anak yang manja, ya, mimpi yang indah, ya kan, bahwa istilahnya dia melihat 7 bintang, ya, 7 badan bintang Yusuf, 7 ikat gandum, ya, yang kurus akan dimakan oleh 7 ikat gandum yang kambuh dan sebagainya. Dan Yakub, karena Yusuf punya anak kesayangan, anak dari istri kesayangannya Yakub, ya, karena ya penyebut dia akal nih, sebenarnya istrinya bukan si apa Lea yang dia taksir. Yusuf ini adalah anak sayang dari istri kesayangan Yakub. Tapi dari juga yang tidak. Tapi Tuhan mendidik prosesnya untuk mencapai impian Yusuf. Ya, sampai Yusuf dibuang, di penjara, jadi budak, difitnah dan sebagainya. Sampai Yusuf tidak bersungut-sungut, baru Yusuf diangkat jadi orang kepercayaan Firaun yang bisa menyelamatkan keluarga dari kelaparan. Jadi kita lihat ini Recording in progress.
melakukan kerja juga, ada yang di PHK, itu semua proses kehidupan. Proses berumah tangga, ada keributan, itu semua proses kehidupan, teman-teman. Jalanin prosesnya, jangan mengeluh, ya, ya. Karena Tuhan Yesus sayang sama kita, ya. Kemarin waktu di acara Dorea saya ada bagikan, ya, karena Tuhan ingatkan saya bagiin ini Yohanes 17 ayat 15 sampai 20, ya. Saya bacakan ya. Ini bagus banget, ya. Karena Tuhan Yesus selalu berdoa buat kita. Teman-teman catat ya, Yohanes 17 ayat 15 sampai 20, nanti baca, ya. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini. Tuhan Yesus doa kepada Bapa. Jangan diambil mereka dari dunia ini, jangan kita mati dulu gitu maksudnya. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Tuhan Yesus senantiasa berdoa supaya kita dilindungi dari yang jahat. Makanya Darah Kudus, ya. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia, kata Tuhan Yesus. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi balik lagi kuncinya adalah baca firman. Jangan punya Alkitab cuman di Alkitab di smartphone katanya, tapi nggak pernah dibaca juga, ya kan? Kalau suruh punya Alkitab nggak di rumah dikeluarin, udah berdebu Alkitabnya. Yang penting udah berdebu, nggak punya lagi, lupa kan naruhnya. Ya, padahal itu panduannya, ya. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Kan Tuhan Yesus udah bilang kan, kabarkanlah Injil sampai ke ujung dunia, dari mulai Yudea sama dia sampai ke ujung bumi, supaya banyak orang yang mendengar Injil. Kita udah dapat perintah loh. Jangan sampai kita tidak melakukannya. Saya sering kan ngomong singkatannya, rumus kimianya C2O. Apa tuh C2O? Calling, pada saat kita terima Yesus kan calling kan, kita terima panggilan. Kedua adalah komitmen untuk menjalani firman. Ya, ketiga adalah obedient, taat. Makanya rumus kimianya tuh C2O. Bukan CO2. Kalau CO2 kan mati kita, ngisep CO2 ya, beracun. Kalau C2O itu kita bisa hidup, ya, bisa berhasil seperti Yosua bilang. Renungkan firman siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dan hidupmu akan beruntung dan berhasil, ya. Kalau mau berhasil dan beruntung, baca firman, jalanin firman, ya. Jangan dilupakan, aktifkan itu Roh Kudus. Terus ayat 19, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ya, Yesus bilang, dan bukan untuk mereka saja aku berdoa. Tuh, kan? Aku berdoa, aku ini kan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus selalu berdoa. Bukan untuk mereka saja Bapak aku berdoa, ya. Tetapi untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ini kata-katanya. Orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi kita harus memberitakan Injil. Ya. Kan CO2 tadi. Calling. Komitmennya apa? Jalanin firman dan beritakan Injil. Bukan berarti beritakan Injil harus bawakan firman, tidak. Ya, beritakan Injil pelayanan. Melayani itu bisa sebagai usher, bisa sebagai pendoa, ya kan, bisa sebagai singer, bisa sebagai kolektor dan sebagainya, bisa ngajar di sekolah, bisa ngajar, bisa menjadi pekerja yang baik di kantor, bisa sebagai suami istri yang baik di keluarga dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Kita ini adalah kitab terbuka yang dibaca oleh orang, ya. Tuhan Yesus pengen kita jadi saksinya Dia. Jadi jalanin prosesnya. Justru pada saat kita diproses, disitulah kita dimurnikan oleh Tuhan. Ya, seperti emas yang diproses itu kan sakit kan, dibakar, temperaturnya tinggi. Tapi dia menjadi logam yang mulia. Ya, tinggal kita mau jadi apa? Perunggu, ya kan? Mau jadi perunggu doang, ya? Atau mau jadi timah yang lagi diributin kemarin, kasus timah, ya? Atau kita mau jadi perak, atau kita mau jadi emas, tergantung berapa berat proses yang kita mau jalanin. Harga yang dibayar tuh harus ada, ya. Jadi
Ingat, yang pertama adalah tipe smartphone, cuma mau bergaya doang, Kristen KTP. Yang kedua udah mulai mau, cuma nggak tahu gimana nya. Yang Tuhan bilang baca firman, ya, karena Roh Kudus akan menuntun. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengaktifkan kuasa Roh Kudus dengan melakukan firman, ya. Yang keempat yang kita perlu ingat adalah bagaimana kita bertumbuh. Ya. Jadi kalau kita sudah melewati fase pertama, oh ternyata kita udah dari fase kedua, rajin baca firman, ya. Terus kita lagi peralihan di fase ketiga, udah melayani, udah memberitakan firman, udah mengalami mujizat Tuhan. Kita terus mau bergaul karib sama Tuhan. Tapi kita yang keempat harus bertumbuh. Apakah kita Kristen yang bertumbuh? Ya, pertanyaannya tadi kan, kalau anak kecil dia bertumbuh sampai umur 10 tahun tapi kelakuannya seperti anak kecil, kita semua juga takut kan. Nah, langsung konsultasi ke dokternya, anak ini kenapa sih, ada masalah apa. Nah, orang Kristen juga gitu, harus bertumbuh. Ya, makanya Tuhan Yesus bilang apa? Hendaklah engkau haus dan lapar untuk bertumbuh. Jadi Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya. Jadi kuncinya adalah benar-benar kita haus dan lapar. Ya. Banyak orang yang mau dibawa mengenalkan Tuhan tapi nggak mau bayar harga. Makanya Tuhan bilang di dalam Rasul Paulus bilang di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27, ya. Tidak tahukah kamu bahwa gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ya. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai diri dalam segala hal. Ya. Mereka berbuat demikian memperoleh satu mahkota yang fana, tetapi kita memperoleh mahkota yang abadi. Ya. Ayat 27, Rasul bilang, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi tadi, bertumbuh, jadilah orang Kristen yang bertumbuh. Ya, terus bertumbuh beritakan firman. Ya. Ya. Saya sediakan firman Tuhan yang judulnya Perjalanan Rohanimu. Coba periksa, apakah kita orang Kristen yang tipe smartphone, yang cuma tahu tapi tidak mengenal dan tidak tahu cara menggunakannya. Cuma buat eksis, bergaya Kristen KTP, supaya dikenal orang bahwa kita orang Kristen. Kedua, apa kita benar-benar rindu mengenal Tuhan, ya, dengan membaca firman setiap hari supaya kita berhasil dalam perjalanan hidupnya, mengaktifkan Roh Kudus. Ketiga, kita benar-benar orang Kristen yang melakukan firman, mengalami mujizat. Ya, nggak apa-apa dengan pendeta yang bisa bernubuat, tapi percaya kepada firman itu yang lebih penting. Ya. Jadi pendeta itu bernubuat, dia membantu kita supaya menjelaskan apa yang Tuhan mau, karena kita nggak pernah aktifkan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Sampai akhirnya kita tak bengong-bengong, oh dia tahu ya. Nah iyalah, karena pendeta itu punya karunia Roh Kudus. Roh Kudus itu nyampein, lu tuh begini, lu harus benerin gini. Karena kita gak pernah ngomong sama Roh Kudus yang ada dalam diri kita sendiri. Jadi kita butuh bantuan. Ya, yang keempat, kita harus terus bertumbuh. Ya, supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Saya sekiankan firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Bapak yang baik bahwa firman-Mu telah disampaikan dengan jelas. Bapak, kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu untuk boleh membantu kami semua berbicara dalam hati kami masing-masing, agar kami boleh melihat sampai di mana pertumbuhan perjalanan rohaniku bersama-Mu ya Bapak. Tolong bantu dan mampukan kami Bapak, karena justru dalam kelemahan kami kuasa-Mu jadi sempurna. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.